Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pula Bapak dan ikhwan yang ikut hadir bersama-sama. Saya ucapkan salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di antara sekian banyak kaum muslimin di Indonesia, ibu-ibu sekalian, orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keinginan, ingin memiliki juga semangat untuk duduk mengaji, mendengarkan ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikannya kembali kepada kita semua, bukan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekian banyak ya dari kaum muslimin di Indonesia ini yang mempunyai kesempatan yang sama, tapi sayang mereka tidak mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu berlalu begitu cepat. Kita berjalan, ternyata semakin dekat dengan saat-saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak kita akan bawa. Kedudukan hanya merupakan nama kosong yang kita akan pertanggungjawabkan. Tapi amal-amal perbuatan yang kita lakukan, itulah yang akan setia mendampingi kita. Tapi ternyata kebanyakan manusia tidak setia kepada sesuatu yang setia dengan dirinya, tapi dia justru apa? Memberikan kesetiaannya kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak setia padanya. Dunia kita ini, ibu-ibu sekalian, tidak akan pernah setia pada seseorang. Sekarang berikan kesempatan kepada seseorang untuk menjadi pejabat, menjadi konglomerat. Besok hari orang tersebut akan dicampakkan ke dalam liang lahat tanpa membawa apa-apa. Betul tidak? Tapi kalau ibu setia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian juga berbekal untuk menghadapi hari akhir, yang ibu lakukan sekarang itu yang ibu akan petik buahnya. Orang yang beramal untuk dunia beramal untuk sesuatu yang fana, tapi yang beramal untuk akhirat, dia beramal untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Ibu-ibu juga semuanya akan mendapatkan ketenangan dalam hidup, kebahagiaan dalam rumah tangga, cahaya yang menerangi juga perjalanan ibu dalam hidup ini, dan ibu memiliki harapan yang besar, terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat lain, tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Apabila ibu-ibu renungkan ayat-ayat ini, ayat ini memberikan harapan, membebaskan ibu dari ketakutan, dan ibu-ibu merasa bahwa ibu dalam hidup ini dikawal oleh pengawalan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira akan ada yang enggak membahayakan ibu? Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah. Apa arti Rabb, ibu-ibu? Pemelihara.
penjaga, pelindung, pengasuh. Ada orang merasa bangga dijaga oleh apa? Pejabat tinggi, oleh seorang jenderal, ya, dari TNI maupun kepolisian. Dia merasa kalau ada apa-apa, ini saya punya kartu, silakan hubungi. Nah, pada saat ibu atau bapak ingin berkomunikasi dengan mereka, ada jeda waktu enggak? Bisa nggak semua persoalan mereka selesaikan? Contohnya hubungan suami istri, bisa nggak kira-kira mereka menyelesaikan? Persoalan bersama anak kita, pekerjaan kita, yang mereka bisa lakukan sedikit. Tapi kalau Allah bisa menyelesaikan urusan ibu-ibu semua dengan segala kemudahan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Yang tertutup Allah kuasa untuk membuka, yang sempit Allah kuasa untuk melapangkannya. Ya. Begitu juga yang gelap Allah kuasa untuk meneranginya. Dalam sekejap ibu-ibu sekalian akan menemukan bala bantuan dari Allah. Dan Allah jauh gak dari ibu? Jauh gak? Allah berikan harapan buat kita bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada pembuluh darah jantung kita. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Tidak perlu ibu berteriak mengangkat suara ibu. Hati begitu mengingat Allah, menyebut namanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan sambut dan kabulkan doa kita. Jadi mereka yang berkata bahwa Rob kami Allah. Ini jawaban bagi orang-orang yang bertanya, siapa pelindungmu, siapa penjagamu, siapa pembelamu? Orang yang beriman mengatakan Allah. Saya berikan contoh dari kisah kejadian bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekembalinya Nabi dari peperangan, beliau beristirahat di tengah-tengah jalan di bawah sebuah pohon yang bernama At-Talh. Pohon ini agak rindang tapi penuh dengan duri. Beliau menggantungkan pedangnya di pohon, lalu beliau tidur beristirahat di waktu siang. Tahu-tahu seorang kafir perlahan-lahan menyelinap menghampiri Rasul yang sedang tidur, mengambil pedangnya. Lalu dihunuskan, kemudian ditodongkan di leher Rasul. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Karena dia bukan orang yang beriman, tidak memanggil ya Rasulullah kan. Ya Muhammad. Man yamna'uka minni? Siapa yang akan melindungi kamu dari saya? Jawaban Rasul sederhana, Allah. Hatinya dengan penuh kepasrahan pada Allah, lidahnya hanya mengucapkan Allah. Pedang tersebut langsung terjatuh dari tangannya. Rasulullah mengambil pedang tersebut, kemudian menodongkan ke lehernya, seraya berkata, "Wa man yamna'uka minni ayyuhar rajul?" Siapa yang akan melindungi kamu dari saya, wahai pemuda? Orang tersebut mengatakan, la ahad, tak ada seorang pun juga. Kemudian dia mengatakan, anta akhun karim wabnu akhin karim. Kamu merupakan saudara kami yang mulia, ya, dan putra saudara kami yang mulia. Kami dengar kamu selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Rasulullah mengatakan, mau tidak kamu bersyahadat an la ilaha illallah wa anni Rasulullah? Dia mengatakan, apa yang akan dikatakan orang-orang nanti? Saya masuk ke dalam Islam di bawah todongan pedang. Ini merupakan kehinaan sepanjang hidup saya. Dia mengatakan, saya tidak akan masuk ke dalam Islam, tapi saya berjanji untuk tidak bergabung bersama orang-orang yang memusuhi kamu. Rasulullah turunkan pedangnya, lalu perintahkan sahabatnya untuk menghadiahkan beberapa puluh ekor kambing, dibawa pulang ke rumahnya. Begitu dia kembali ke rumahnya, kaumnya bertanya, kamu berhasil melakukan rencana kamu untuk membunuh Muhammad? Dia mengatakan tidak. Lalu dia mengatakan, saya datang dari seorang yang paling mulia, saya datang membunuh dirinya, ternyata dia menghadiahkan saya apa-apa yang kamu lihat. Akhirnya orang ini
membuat kaumnya terpesona hingga beramai-ramai datang ke hadapan Rasul masuk ke dalam Islam. Ini akhlak Nabi kita. Dia bekerja tanpa mengharapkan sesuatu dari manusia, tapi semuanya kepada Allah. Nah, di saat ibu-ibu semua hatinya pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, semua yang ibu inginkan dimudahkan. Yang ibu takuti akan dijauhkan. Dan subhanallah, ibu tidak harus mengeluarkan biaya. Ibu tidak harus minta rekomendasi atau kata belece. Ya. Ibu tidak harus mempersembahkan hadiah ke sana maupun kemari. Hati ibu begitu mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada ibu. Begitu ibu memanggil namanya, sebelum suara ibu berakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berada bersama ibu. Jadi mereka yang berkata bahwa pelindung kami, penjaga kami adalah Allah. Bandingkan dengan orang yang mengatakan presiden atau menteri fulan atau katakan jenderal fulan, mana kira-kira yang lebih menenteramkan hati? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun ke hadapannya secara berduyun-duyun. Kalau tanzil turun, tapi kalau tatanazzal menjelaskan bahwa mereka turun silih berganti datang kepadanya. Untuk menghibur dirinya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jadi siang malam ibu dikawal oleh para malaikat yang menghibur, jangan kalian takut dan kalian bersedih. Telinga ibu tidak mendengar, tapi hati ibu akan merasakan bagaimana kabar gembira dan dukungan dari malaikat atas perintah Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah bagi kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirat. Kami yang akan menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Menghadapi musuh, menghadapi godaan syaitan, menghadapi berbagai macam kebutuhan hidup ibu. Kalau Allah kerahkan para malaikatnya untuk mendampingi ibu-ibu sekalian, apalagi yang mampu membahayakan ibu. Yang penting ibu arahkan, hadapkan hati ibu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Allah jelaskan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Allah Ayub ketika dia menyeru memanggil nama Tuhannya, memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kakinya untuk menghentakkan di muka bumi, memancar air, dia mandi dari air tersebut, minum, Allah sembuhkan penyakitnya. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Allah Yunus di kedalaman lautan, dia memanggil Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ibu-ibu sekalian merupakan ayat-ayat bayinat. Coba ibu resapi di rumah, di perjalanan, hati kita jangan lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu selalu bersama Allah, maka ibu akan dijaga dari berbagai macam tipu daya syaitan. Ibu akan merasa aman, tenang ketika manusia dalam keadaan takut. Ibu juga akan mendapatkan curahan rahmat dan rezeki dari Allah ketika situasi dalam keadaan sulit. Ibu-ibu akan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang Nabi kita ceritakan dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika beberapa orang sedang berjalan di padang pasir, tahu terdengar suara berkumandang di langit. Ya sahab, wahai awan, isqi mazra'ata fulan, sirami kebunnya fulan. Dia sedang berjalan di bawah suasana panas, hujan tidak ada sama sekali. Ketika dia tergopoh-gopoh datang ke kebun si fulan, ternyata kebunnya apa? Mendapatkan curahan hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat lain kering, kebunnya basah, dan pohon-pohonnya betul-betul dalam keadaan siap untuk menghasilkan buahnya.
Ibu-ibu sering nggak melihat di satu wilayah hujan, sebelahnya dalam keadaan kering? Betul nggak? Akhirnya orang yang berjalan ini datang kepada pemilik kebun. Saya ingin tahu, tempat-tempat lain dalam keadaan kering, tempat kamu dalam keadaan hujan. Amal apa yang kalian lakukan hingga kalian mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang ini menjawab, kalau saya mendapatkan hasil panen saya, sepertiga saya ambil untuk saya. Sepertiga saya bagikan untuk orang-orang yang butuh, tetangga dan lain sebagainya. Yang sepertiga saya biarkan di pohon untuk dimakan oleh burung-burung dan hewan-hewan yang membutuhkan. Dia bukan hanya bersedekah untuk sesama manusia, dia memberikan juga hak burung yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama juga bertasbih kepada Allah. Burung-burung tadi semuanya bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi juga bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardi al malikil quddus al azizil hakim. Semua yang di langit dan di bumi, tidak terkecuali, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih mereka bunyinya apa? Subhanallahil malikil quddus al azizil hakim. Maha suci Allah, Raja di raja, yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Subhanal malikil quddus al azizil hakim. Ini tasbih langit bumi sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Sel-sel tubuh ibu juga semua bertasbih pada Allah. Jantung ibu juga bertasbih kepada Allah. Karena jantung kita walaupun bersama kita, bukan kita yang kendalikan, langsung dikendalikan oleh Allah. Paru-paru ibu juga, kembang dan kuncup juga bertasbih kepada Allah. Kedua ginjal ibu juga bertasbih kepada Allah. Tidak ada satu pun dari tubuh ibu kecuali bertasbih kepada Allah, kecuali jiwa kita. Jiwa kita itu ya merupakan pusat kendali tubuh kita. Diserahkan kepada kita, mau tidak bertasbih kepada Allah bersama langit dan bumi, atau kita memilih untuk menjadi hamba-hamba yang ingkar kepada Allah yang telah menciptakan, merawat dan mengasuh kita. Sedangkan tubuh kita ini bergantung pada jiwa kita. Semuanya bertasbih. Jadi kalau kita ingkar pada Allah di tengah-tengah alam raya ini, kita makhluk yang dikucilkan atau mengucilkan diri kita dari apa? Dari irama, dendang, alam raya dan seluruh isinya yang bertasbih kepada Allah. Tapi di saat jiwa ibu juga bertasbih kepada Allah, berzikir kepadanya, mengagungkan Allah, memuji Allah, berarti apa? Ibu akan menyatu dengan alam raya, semuanya bertasbih kepada Allah. Pada saat ibu makan, minum, kalau ibu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan yang ibu makan, minuman yang ibu minum masuk ke dalam tubuh kita mirip dengan sesuatu yang asing. Anggota tubuh kita, sel-sel tubuh kita tidak menyambut dengan hangat. Karena apa? Semuanya bertasbih, sedangkan makanan yang kita makan yang merupakan rezeki dari Allah, minuman yang kita minum merupakan rezeki dari Allah, tanpa disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih sesuatu tanpa menyebutkan nama Allah, kita makan, tubuh kita tidak akan menyambut dengan baik. Akhirnya muncul berbagai macam penyakit karena kita lupa untuk menyebutkan nama Allah pada apa yang kita makan dan kita minum, padahal seluruh sel tubuh kita, pencernaan kita, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin dijauhkan dari penyakit, dari berbagai macam mara bahaya, jangan pernah lupa untuk mengingat dan menyebutkan nama Allah pada yang dimakan, pada apa yang diminum, pada apa yang dikerjakan. Insya Allah selalu dalam rahmat Allah. Bukan karena Allah butuh kita menyebutkan namanya, tapi semua itu manfaatnya kembali kepada kita. Nah, coba ibu-ibu bayangkan, seluruh tubuh kita bertasbih pada Allah, jiwa kita bertasbih pada Allah,
Makanan yang kita makan juga apa? Diiringi dengan tasbih dan menyebut nama Allah. Kira-kira apa yang bakal ibu rasakan? Semua ini merupakan nikmat Allah. Tapi tanpa kita mengingat dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat ini bisa akhirnya terjadi pada kita kebalikannya, waliyadzubillah. Nah, pada saat kita selamanya selalu mengingat Allah, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan rahmatnya, bersama kita juga dengan perlindungannya, bersama kita, bersama juga keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Oleh karena itu kelebihan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka yang tidak mengingat Allah, yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini yang dikenal dengan nama apa? Aulia Allah. Aulia Allah. Kalau ibu baca surat Yunus ayat 63, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, yang berserah diri pada Allah, dan mereka bertakwa kepada Allah, artinya menjaga betul-betul pesan-pesan bimbingan dan petunjuk Allah. Takwa ini sering diartikan apa? Takut kepada Allah. Padahal arti takwa bukan takut. Waqayaqi wiqayatan artinya menjaga. Jadi yang bertakwa pada Allah, pesan-pesan bimbingan petunjuk Allah betul-betul dijaga, dan dia menjaga dirinya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan semua itu untuk kebaikan dirinya dan juga sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menjaga pesan-pesan petunjuk dari majikan dia bekerja, pasti akan lebih dihargai dibandingkan orang yang mengabaikan pesan dan perintahnya. Sedangkan majikan kita butuh kepada layanan kita, tapi kalau Allah, semua yang kita lakukan dikembalikan manfaatnya untuk kita, bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu saya merasakan ibu-ibu sekalian, pada saat hati selalu ingat Allah, menyebut nama Allah, berjalan dalam keridhaan Allah, saya tidak merasakan kesulitan dalam perjalanan. Tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami ketakutan maupun kegelisahan. Tapi berapa banyak orang yang berlimpah kekayaannya, bahkan pada kedudukan yang mulia, hatinya selalu digelayuti, dihantui oleh kegelisahan. Sampai ada seorang pengusaha telepon sama saya. Dia punya aset cukup banyak, uang juga simpanannya cukup banyak, dia telepon. Bagaimana Ustaz? Situasi ekonomi saat ini bagaimana nih? Dia mengalami ketakutan, kegelisahan yang luar biasa. Saya bilang, kamu punya segala-galanya. Saya ini punya simpanan uang. Gak cukup untuk sampai seminggu atau 2 minggu. Yang saya pikul cukup besar. Tapi saya gak gelisah seperti kamu. Karena kamu bergantung pada uang usaha kamu, sedangkan saya bergantung pada Allah. Allah tidak pernah sama sekali menyia-nyiakan hambanya atau melupakannya. Kita yang lupa menyia-nyiakan pesan-pesan Allah. Jadi yang kita inginkan buat ibu-ibu sekalian dalam mempelajari agama Allah, dimulai dengan mengenal Allah, mencintai Allah, bergantung, berpegang kepada Allah. Ini merupakan awal pintu masuk ibu untuk dapat memahami agama Allah yang begitu indah. Jadi ibu taat pada Allah bukan karena ancaman. Ibu bergegas-gegas menyambut perintah Allah bukan karena ingin menguntungkan Allah, tapi semata-mata karena kita ingin dan betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita mengerjakan amal soleh, semakin dekat kepada Allah, bukan kita mengungkit kebaikan kita di hadapan Allah, atau kita menceritakan dengan bangga amal-amal yang kita lakukan, tapi kita bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang manfaatnya kembali kepada kita semua. Hingga para penghuni syurga berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna
linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk dapat menjalani kehidupan dalam ketaatannya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin kita akan mendapatkan hidayah seperti yang kita rasakan dalam hidup ini. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ingin ibu-ibu dalam menghadapi urusan dunia, apalagi bagi kita-kita yang sudah mendekati saat-saat panggilan Allah. Betul gak ibu sekalian? Ibu jangan takut menghadapi kematian. Jangan ibu juga dengar cerita-cerita Israiliyat yang menggambarkan orang kalau meninggal dunia lebih mengerikan daripada seekor kambing yang dikuliti apa? Hidup-hidup. Ini semua cerita bohong. Hadis Israiliyat yang menakut-nakuti kita. Orang yang beriman begitu akan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira buat dirinya. Allah tunjukkan juga tempat yang akan didiami di surga nanti, hingga dia tidak merasakan derita sama sekali. Sedangkan yang digambarkan bahwa mereka hidupnya menderita, matinya dalam keadaan menderita, dalam Al-Quran untuk mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu yadribuna wujuhahum wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Kalau kamu menyaksikan orang-orang yang zalim pada saat sakaratul maut, malaikat mengulurkan tangannya, keluarkan nyawa kalian. Disuruh mengeluarkan nyawa mereka sendiri. Dalam surat Muhammad, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nanti kalau kamu menyaksikan malaikat mewafatkan mereka, orang-orang yang ingkar dan zalim ini, sambil menampari wajah mereka dan punggung mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata amalahum. Karena mereka mengikuti apa-apa yang dimurkai Allah dan tidak menyukai keridhaannya. Tapi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman pada saat mengalami kematian merasakan ketakutan yang luar biasa atau penderitaan. Saya sedang rapat di satu majelis bersama rekan-rekan pengurus yayasan kita. Salah satunya pendiri yayasan yang banyak menyumbangkan dananya untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah. Kita sedang kumpul, sehabis dia membaca ayat Allah, man ahsana fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Orang yang beramal tidak akan mengalami kerugian, langsung dia plok, meninggal dunia. Waktu kita pegang, tubuhnya masih lemas dan lunglai, bahkan sampai dimandiin. Ternyata pada saat itu dia telah kembali pada Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan derita. Satu lagi orang berasal dari Poncol. Tahu Poncol enggak? Cempaka Putih ya. Ketika dia mau meninggal dunia, di hari tua, dia kumpulkan keluarganya. Dia berikan nasihat, dia berikan wasiat. Dia bilang, nyawa saya sudah sampai ke dengkul ini. Dia berikan lagi nasihat pada keluarganya, dia bilang sudah sampai kemari. Ketika sampai kemari, dia bersyahadat, dia mengucapkan selamat berpisah, dia meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Orang kalau cinta, rindu ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga rindu berjumpa dengan diri. Tapi waman kariha liqa Allah, yang enggak suka berjumpa dengan Allah karena hidupnya dalam kezaliman, kemaksiatan, hidupnya hanya untuk dunia yang dikumpulkan, Allah juga enggak suka berjumpa dengan dirinya. Karihallahu liqa'ah. Oleh karena itu jangan kita takut-takuti orang yang beriman dengan berita-berita yang membuat akhirnya orang takut pada saat menghadapi kematian. Masa orang-orang non-muslim pada saat menyaksikan keluarga mereka akan meninggal dunia, mereka berpegangan tangan sambil mendoakan, memberikan harapan. Ketika menyaksikan keluarganya mengalami musibah, dia mengatakan, puji Tuhan. Masa kita kalah dengan mereka? Jadi ibu-ibu jangan menganggap bahwa Tuhan ini hantu. Tuhan kita ini maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan kita tidak pernah berbuat aniaya pada kita.
Oleh karena itu ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan hidup dalam keadaan yang Allah ridhai pada saat meninggalkan dunia dengan hati yang tenang, penuh dengan harapan kabar gembira dari Allah, dan Allah kumpulkan bersama Nabi-Nya Muhammad SAW. Jadi kesimpulan yang saya ingin sampaikan buat ibu-ibu ini, hiduplah bersama Allah, selalu mengingat, menyebut namanya sebagaimana seluruh sel-sel tubuh kita, seluruh alam raya dan isinya. Ibu akan bersatu dengan seluruh sumber kekuatan di alam raya ini. Ibu juga akan selalu didampingi oleh malaikatnya, menyampaikan kabar gembira, menenteramkan hati ibu, membebaskan dari ketakutan. Kalau kita berbuat salah, berdosa, cepat-cepat kita beristighfar, bertobat pada Allah. Di mobil ibu berpikir, di jalan ibu berzikir. Pada saat menikmati nikmat Allah, jangan lupa kita berzikir. Jangan sudah selesai makan baru ingat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pada saat mau makan, ibu mulai dengan menyebut nama Allah. Di sekolah-sekolah Kristen, begitu mereka masuk sekolah, langsung seorang memimpin doa. Memimpin doa. Masa kita kalah dengan mereka? Pada saat makan juga ada yang memimpin doa. Masa kita kalah dengan mereka? Betul nggak ibu sekalian? Jadi yang kita perlukan mengamalkan apa yang kita tahu supaya ilmu kita bertambah, hidayah kita bertambah. Jangan kita mengumpulkan sekian banyak ilmu tanpa diamalkan. Kita merasa sudah menjadi orang yang tahu, padahal kita sama sekali tidak membawa apa-apa sama sekali. Jadi indahnya ilmu bila diamalkan. Nah selanjutnya ibu-ibu sekalian, karena kita lama nggak berjumpa ini, kita ingin dialog interaktif bersama ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu yang mau bertanya silakan ibu-ibu sekalian. Yang mau curhat, silakan. Belakangnya Bu Inar. Baik, dari Ibu Inayah ini, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Inayah dari Cilangkap. Saya ingin menanyakan, Habib, bagaimana yang ketika Rasulullah SAW akan meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, dan dia mengatakan, ya Jibril, begitu sakitnya dicabut nyawa ini, dan saya harapkan sakit ini hanya untuk saya dan jangan untuk umat saya. Apakah itu betul? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada hadis. Kalau kitab suci Al-Quran dijamin kebenarannya, kesuciannya, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak akan dihinggapi oleh kebatilan. Tapi tidak ada jaminan bagi hadis yang dinisbatkan pada Rasul untuk betul-betul terjaga, terpelihara. Apalagi hadis-hadis Nabi dikumpulkan lebih dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan para ahli hadis sepakat sebahagian besar hadis diriwayatkan dari Nabi kita, maknanya bukan lafadznya. Artinya sahabat mendengar dari Rasul, lalu makna yang mereka fahami, mereka ungkapkan dengan bahasa mereka. Hingga hampir dikatakan tidak terdapat satu hadis yang lafadznya sama. Diriwayatkan dari beberapa orang yang lafadznya sama, hampir dikatakan tidak ada. Kecuali satu hadis, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Itu pun masih ada perbedaan. Ada yang bilang muta'ammidan, ada yang tanpa riwayat muta'ammidan. Oleh karena itu mereka mengatakan hadis yang lafadznya mutawatir dan maknanya mutawatir hanya hadis tadi. Dari berapa? Dari 400.000 hadis. Dari sebab perbedaan hadis lahirlah golongan-golongan yang bermacam-macam karena perbedaan riwayat di antara mereka. Baik yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki. Tapi kalau Quran, mau madhabnya Syafi'i, madhabnya Maliki, Hanafi, Hambali, bahkan yang bermadhab Syiah, Qurannya sama, nggak berbeda.
Jadi kalau kita mau bersatu hanya melalui Al-Quran. Kalau melalui hadis, masing-masing punya interpretasi dan ijtihad yang berbeda. Nah, berkaitan dengan hadis ibu tadi. Hadis tadi dikenal sebagai hadis yang riwayatnya ahad, satuan. Ketika Nabi akan diwafatkan, merasakan derita yang luar biasa katanya. Dia bertanya pada Jibril, apakah semua umatku akan merasakan begini? Wahai Jibril. Jibril mengatakan, iya. Lalu mintalah kepada Allah biar derita umatku semua diserahkan kepadaku. Hingga derita Nabi pada saat sakaratul maut merupakan derita yang paling berat. Saya mau tanya sama ibu. Nabi yang berjuang dari awal, sepanjang hidupnya mengabdi pada Allah, apakah mungkin sewaktu akan meninggalkan dunia merasakan derita seperti itu? Nabi yang penuh kerinduan untuk kembali pada Allah. Saya jumpai sekian banyak orang yang bukan Nabi, bukan termasuk orang terkemuka, meninggalkan dunia dengan tenang. Bahkan masih sempat pesan kepada keluarganya. Bahkan masih pergi ke kuburan, nunjuk tempat kuburannya. Menyediakan dia punya kafan. Padahal orang ini bukan orang-orang yang ahli ibadah. Cuma orang ini mengerjakan yang wajib, cuma orangnya jujur. Tapi latar belakangnya juga dulunya orang-orang yang bergaul bebas, kemudian dia bertobat pada Allah. Sewaktu mau meninggal, dia tunjukkan kuburnya, dia siapkan kafannya, dia meninggal dunia dengan tenang. Masa Nabi lebih buruk daripada orang tersebut? Jadi riwayat-riwayat tadi yang akan membuat kita menganggap Allah ini hantu yang menakutkan. Ini mengerikan luar biasa. Padahal Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru. Dan hadis tadi bukan diriwayatkan secara mutawatir, diriwayatkan secara ahad. Sedangkan dalam Quran tidak ada satu pun ayat yang menerangkan bahwasanya orang yang beriman akan merasakan penderitaan pada saat mereka mati. Yang ada, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Ketika kamu menyaksikan orang yang beriman, cahaya mereka terang benderang menerangi di hadapan mereka maupun di samping mereka. Dan malaikat mengatakan, kami akan menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dalam surat Yunus tadi, ayat 64, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia, demikian pula pada saat berangkat ke akhirat. Nah, saya mau tanya sama ibu. Ibu ingin meninggal dunia susah, berat, sakit, apa dalam keadaan mudah? Allah Rahman dan Rahim. Di dunia, ibu berjuang, berusaha, cobaannya bermacam-macam. Bersama suami, bersama anak, bersama juga urusan dunia. Tapi begitu orang yang beriman akan meninggalkan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira buat mereka. Terkadang mungkin ulama ingin buat orang takut dibawakan riwayat-riwayat yang menyeramkan. Tapi efeknya beranggapan Tuhan ini hantu yang menakutkan. Bukan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi buat saya hadis-hadis ahad ini yang tidak sesuai dengan Quran kita sisihkan. Insya Allah ibu-ibu hidup dalam keadaan ridha, dalam keadaan yang penuh ketaatan pada Allah pada saat meninggal dunia. Dosa diampuni, Allah sambut dengan malaikatur rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak bergantung sama amal kita ya. Saya punya amal juga penuh kekurangan, tapi kita berharap dari rahmat Allah dan bertaubat dari kesalahan kita. Ada yang mau bertanya yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Saya Bu Eli ingin bertanya. Iya, silakan. Waktu saya dengar ceramah Ustaz itu hati saya bergetar gitu. Rasa saya cinta sama Allah dan tapi setelah dari sini kok lupa lagi gitu Ustaz. Kenapa lalai gitu. Terus kalau di sini saya rasanya pengen nangis gitu Ustaz. Itu saja Ustaz yang saya bisa Memang ini katakan. fakta ya. Saya bersama ibu, pada saat bersama ibu, saya punya hati juga khusyuk. Bersama ibu ini, ya, asal saya tidak lalai, nanti sholat zuhur juga penuh kekhusyuan.
kembali ke keluarga juga dengan harapan dan cahaya. Tapi begitu kita bercampur dalam kelalaian, mulai kembali apa? Cahaya kehangatan yang tadinya terang benderang penuh kelembutan juga kembali meredup. Jadi kita harus berusaha betul-betul menjaga lingkungan kita, pembicaraan yang keluar dari mulut kita, demikian pula apa? Apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita pandang. Saya bisa merasakan perasaan ibu seorang datang pada Nabi kita mengatakan, ya Rasulullah, di saat saya bersama kamu hati saya penuh betul-betul apa? Kecintaan, kerinduan dan takut pada Allah. Tapi begitu saya keluar bercampur bersama keluarga, kembali saya lupa. Rasulullah mengatakan, ya Hambalah, namanya Hambalah, saat ya Hambalah. Kalau kamu setiap saat bisa selalu seperti kamu bersama aku, malaikat akan turun dari langit menjabat tangan kamu. Jadi memang kita ada kadang-kadang bersama suami ya, bersama anak, bersama urusan pada saat mereka mau sekolah, urusan dunia, datang tagihan telepon belum bayar, tagihan listrik belum bayar, mau nggak mau mengacaukan enggak? Oleh karena itu kalau hati kita biasakan berzikir pada Allah, insya Allah kita hadapi dengan tenang. Jadi ibu usahakan, begitu ibu di majelis ta'lim, keluar dari majelis untuk menjaga kondisi ibu agar tidak lalai. Maka majelis yang paling saya tidak suka sebetulnya hadir perkawinan. Kalau pernikahan, ya, yang sederhana, itu merupakan hal yang penuh dengan rahmat. Tapi acara pernikahan di gedung, menghambur-hamburkan uang nggak pada tempatnya, kebanyakannya riya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga selfie sana, selfie sini, apa yang mau dibanggakan? Bagi seorang perempuan, yang terpenting dia indah menarik di mata suaminya. Bagi seorang suami, yang paling penting bagaimana istrinya ini merupakan apa? Wanita yang menenteramkan hatinya, menjadi tempat bernaung buat dirinya. Walaupun terdapat sekian banyak wanita di luar, kalau bukan yang dihalalkan Allah, apa artinya? Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki, istrinya wanita tercantik buat dirinya. Karena apa? Itu yang dihalalkan Allah. Sedangkan memandang wanita di luar dengan liar, kerugian buat dia. Begitu juga bagi seorang wanita, suaminya yang paling tampan buat dirinya. Itulah yang Allah halalkan buat dirinya. Kalau dia bisa mensyukuri nikmat Allah, bersabar menghadapi cobaan hidup ini, insya Allah hidupnya bahagia. Tapi pada umumnya di acara perkawinan, acara-acara hura-hura ini, atau pemborosan yang berlebihan, itu yang membuat akhirnya keberkahan rahmat dalam perkawinan diangkat oleh Allah. Kadang-kadang paginya nikah, membaca ayat-ayat Allah, berselawat pada Rasul, malamnya bukan acara yang sejalan dengan keridhaan Allah, tapi acara yang dianggurkan oleh syaitan. Saksikan juga parade kebanggaan keluarga dengan pakaian-pakaian yang mewah. Ya. Bahkan kita saksikan laki yang bukan muhrim bisa mencium wanita yang bukan muhrimnya. Dianggap ini merupakan hal yang biasa. Betul nggak ibu sekalian? Nah mudah-mudahan ibu-ibu ini orang-orang yang dijaga selalu dalam keridhaan Allah. Dalam senangnya maupun susahnya, insya Allah selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menyambung tadi Ibu Inayah. Ada yang menerangkan bahwa ketika orang-orang yang beriman itu tidak ridho kalau menghadap Allah dengan membawa dosa. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa untuk menghapuskan segala dosa yang insya Allah akan menghadap Allah itu, ada orang-orang yang ketika sakaratul maut katanya kesusahannya itu untuk menggugurkan dosa. Supaya betul-betul ketika nanti menghadap Allah sudah habis dosanya. Jadi kata yang menjelaskan bahwa kita jangan suudzon kepada orang yang sedang sakaratul maut yang sangat sakit, karena mungkin itulah dosanya yang akan digugurkan Allah untuk menghadap Allah dengan tidak mempunyai dosa. Apakah keterangan itu sahih, Ustaz? Jazakallah. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, dari air muka sama senyumnya kelihatan. Sama orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah penuh ketakutan yang luar biasa. Dengan segala kemudahan, tanpa ada ketegangan, sampai tubuhnya pun dalam keadaan lunak.
kelihatan senyum di mukanya. Berbeda dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun saat-saat sakaratul maut itu merupakan saat yang paling menentukan kan. Pada saat tersebut ya, orang-orang yang beriman Allah berikan kemudahan, sambutan yang amat hangat hingga membuat hatinya betul-betul penuh dengan kedamaian pada saat dia akan meninggalkan dunia. Dia tidak khawatir lagi keluarganya yang ditinggalkan karena Allah akan menjaga mereka. Pada saat dia juga akan berangkat, malaikat yang datang berbeda dengan malaikat yang datang kepada orang-orang yang zalim dan su'ul khatimah. Ibu-ibu pernah nggak menyaksikan atau mendengar seorang wanita berhari-hari, berminggu-minggu, ternyata tidak mampu untuk meninggalkan dunia. Akhirnya waktu orang datang melihat dirinya, ternyata ini orang menggunakan susuk. Begitu susuknya diangkat, langsung dia meninggal dunia dengan mudah. Ini sebetulnya peringatan dari Allah. Ini perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena susuk bahagian dari perbuatan syirik yang bertujuan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Ada yang menggunakan jarum perak, ada yang menggunakan emas, ada yang menggunakan juga berlian, ya. Bekerja sama dengan syaitan untuk apa? Menimbulkan pesona. Ada yang susuknya untuk majikannya supaya cinta padanya, menuruti kemauan dia. Ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Berbagai macam tujuan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Tapi kalau dari akhlak pekerti yang luhur, itu merupakan hal yang amat indah. Jadi buat orang-orang yang husnul khatimah, rata-rata Allah berikan kemudahan pada saat mereka meninggalkan dunia. Adapun dosa, pintunya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupan dunia pada masa ujian, kita sakit, kita juga tersandung, terjatuh, terkena duri, itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa kita. Tapi pada saat akan meninggalkan dunia, berpisah dari dunia, menghadap ke hadapan Allah, sambutan Allah terhadap mereka berbeda-beda tergantung bagaimana amal mereka. Jadi hadis tadi, efeknya itu akan menimbulkan ketakutan, keresahan, kegelisahan yang luar biasa. Pada orang yang akan meninggal dunia, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan yang menenteramkan dirinya, kabar gembira. Sampai waktu mengajarkan talqin, syahadat, gunakan orang yang dekat sama dia, yang cinta sama dia. Anak yang dicintai atau suaminya, supaya membaca talqin syahadat. Karena kan dia tetap dalam kondisi apa? Gelisah dan luar biasa. Didampingi orang yang dicintai, membaca talqin syahadat, supaya dia merasakan betul-betul apa? Tentram hatinya. Dan anehnya ibu-ibu, saya suka datang berkunjung, takziah ke rumah orang yang keluarganya meninggal dunia. Begitu datang, saya lihat ada gambar-gambar ditutup semua hordeng. Mereka ambil hordeng, mereka tutupi gambar-gambar. Gambar-gambar pajangan-pajangan mereka. Alasannya malaikat nanti apa? Saya bilang, kenapa pada hari-hari biasa kalian gak biasakan diri kalian dengan pajangan yang sesuai dengan keridhaan Allah? Ini gambar perempuan-perempuan, ya. Mereka pajang di rumah-rumah mereka, hiasan-hiasan yang sama sekali tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Pada saat meninggal dunia baru mereka ingat. Apa gunanya? Betul gak ibu-ibu sekalian? Jadi usahakan pajangan di rumah kita yang sejalan dengan keridhaan Allah. Mau tulis kaligrafi, tulis pemandangan-pemandangan yang indah, ya. Hal-hal yang baik, yang positif, yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan nggak tahu apa kita masih berapa lama lagi tinggal di dunia. Ada yang tahu nggak ibu sekalian? Sekarang kita masih ngobrol, tertawa-tawa, tahu datang panggilan Allah. Saya punya teman baik, di rumahnya ada pengajian majelis ta'lim, saya selalu mengajar. Jumat malam ini dia bilang, Ustadz, bulan depan tanggal sekian jangan lupa ya. Ternyata hari Jumat berikutnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang yang dipersiapkan untuk menikah, dilulur, ya, dipersiapkan dengan berbagai macam persiapan, belum naik ke wadah, Allah telah memanggil dirinya. Tapi kalau dia beriman taat pada Allah, insya Allah apa? Allah siapkan dirinya untuk menjadi bidadari surga.
Ibu harus tahu yang jadi bidadari itu ibu-ibu sekalian insya Allah. Allah bilang inna ansha'nahunna insya. Jadi wanita-wanita yang beriman Allah ciptakan ulang kembali. Nggak ada yang tua, nggak ada yang jelek. Allah ciptakan ulang kembali. Lalu Allah pasangkan bersama suami mereka kalau beriman. Kalau suaminya nggak beriman, Allah gantikan dengan pria-pria beriman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis dari Jatisari. Mau menanyakan bini Ustadz mengenai pernikahan yang berbeda keyakinan, kan emang sebetulnya dilarang. Tapi bagaimana kalau sudah kejadian, apa itu hubungan, setiap hubungan itu dinamakan berzina begitu? Yang Ustadz? berbeda agama siapanya? Lakinya apa bro? Maksudnya yang non muslim siapa? Wanitanya yang apa laki-laki? non-muslim laki-lakinya, ya perempuannya Islam gitu. Nah itu tidak mau dalam menikah, tetap masing-masing. Jadi bagaimana itu dalam hubungan suami istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kasus ya yang saya hadapi. Satu kasus wanita non muslimah jatuh cinta pada seorang pria muslim. Hidup bersama-sama selama puluhan tahun. Anaknya mulai besar. Besar. Laki-lakinya ini baik, Masya Allah. Sedangkan banyak pria-pria muslim suka kasar terhadap istrinya, memukul istrinya. Sedangkan non-muslim ini prianya baik. Tapi lama-kelamaan si istri ini mulai apa? Dapat masukan dari anak-anak perempuannya. Mama itu dosa besar bersuamikan non-muslim. Karena dalam agama gak dibolehkan sama sekali. Si anak juga cinta pada orang tua laki-lakinya. Tapi mama berdosa, daripada berdosa lebih baik mama berpisah dari ayah. Bukan si anak gak suka pada bapaknya. Tapi dia melihat ibunya berbuat salah. Si ibu bingung. Dia ingin kembali ke dalam iman. Tapi dia lihat suaminya ini apa? Baik. Saya bilang ibu, coba ibu ajak suami berdialog sama-sama. Sekarang ibu gak usah kumpul bersama suami, apalagi sudah mulai tua kan? Ibu berikan nasihat kepada suami, jelaskan mengenai Islam. Anak-anak juga supaya bicara mengenai Islam. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ibu bersatu dalam rumah tangga yang baik. Saya nggak mau bicara apakah pernikahannya sah atau tidak sah. Ya. Ini sudah terjadi. Yang saya inginkan bagaimana kalau si bapak beriman, berarti sempurna rumah tangga mereka. Betul nggak ibu sekalian? Jadi si ibu mulai berpikir kalau suaminya nggak mau sama sekali masuk ke dalam Islam, dia mau berpisah. Walaupun dia mengakui suaminya merupakan pria yang baik. Biasanya kalau pria yang baik mudah untuk bisa menerima Islam. Kejadian yang lain, seorang perempuan datang kepada saya, bawa anak perempuannya yang kecil. Dia mengatakan, Ustadz, suami saya seorang India. Yang tadinya masuk ke dalam Islam menikah bersama saya. Tahu sekarang dia keluar dari Islam. Bagaimana sikap saya Ustadz? Saya bilang mulai saat ini, kamu jangan mau dihubungi suami kamu. Digauli jangan. Kamu berikan nasihat kepada suami kamu. Bahwa saya dalam Islam tidak dibolehkan menikah dengan pria non-muslim. Kalau kamu masuk ke dalam Islam, kembali ke jalan Allah Ta'ala, kita siap untuk bersatu. Kalau tidak, saya lebih suka berpisah. Ya. Walaupun kamu pria yang saya cintai, daripada saya berpisah dengan Allah dan menjalani siksa di hari kemudian nanti. Saya bicara sama anaknya, bagaimana pendapat kamu? Kalau seandainya ayah kamu tetap dalam pendiriannya, kamu siap nggak berpisah dari ayahnya? Si anak mengatakan siap. Si anak ternyata alhamdulillah punya kesadaran walaupun masih belum dewasa. Akhirnya si ibu sampaikan pada suaminya, ternyata suaminya tersentuh, berpikir, kemudian dia kembali ke dalam Islam. Jadi kalau bisa, manfaatkan untuk kita berdakwah, mengajak dengan cara baik-baik. Sebaliknya pria muslim dengan wanita non-muslim. Ini juga persoalan. Kalau di Indonesia biasanya agama masing-masing nanti anaknya suruh memilih mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Kita ini pria muslim menikah dengan wanita
non muslimah saja belum tentu rumah tangga kita baik. Apalagi menikah dengan non muslim, betul tidak? Kita kan tahu perasaan itu di luar akal sehat. Kalau sudah cinta, yang jelek menjadi apa? Yang bersalah menjadi benar. Tapi kalau benci, yang benar juga apa? Nah, itu bahayanya. Hubungan suami istri ini amat sensitif betul-betul. Jadi saya bilang, pria muslim seharusnya menikah dengan wanita muslimah. Kecuali apa? Al-muhsanat minal ladzina utul kitab, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari wanita ahli kitab dan tidak mempersekutukan Allah. Ada ahli kitab yang tidak mempersekutukan Allah. Nah, ini wanita seperti ini bisa diharapkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam asal suaminya berperilaku yang baik. Tapi kalau wanitanya ke gereja, makan babi, minum apa-apa yang diharamkan Allah, bagaimana anaknya tidak akan terpengaruh? Betul enggak? Dia makan yang diharamkan Allah nggak dibolehkan dalam agama. Oleh karena itu kata muhsanat di sini saya melihat ternyata muhsanat di sini menunjukkan wanita ahli kitab yang menjaga kesuciannya, kehormatannya, bukan wanita yang bebas dan dia termasuk tidak mempersekutukan Allah. Sekarang banyak Kristen ya, yang tidak percaya, tidak meyakini bahwa Yesus sebagai anak Tuhan, tapi dia menganggapnya sebagai nabi dan rasul. Tapi dia belum masuk ke dalam Islam karena lihat perilaku orang Islam yang tidak baik. Dia menganggap apa? Orang-orang Islam ini bagaimana bisa benar agamanya kalau perilaku orang Islam berbohong, berbuat aniaya, gemar berperang, gemar menumpahkan darah. Nah, kita ingin ibu-ibu menjadi contoh yang baik bagi wanita-wanita muslimah. Bersama suami, bersama anak, juga suami terhadap istri sama anaknya harus perilakunya baik dan mulia. Dan semua itu kembali kebahagiaannya pada siapa? Suami yang berkata baik, bersikap lembut dan indah, dia akan juga memetik buah-buah keindahan dan kata-kata manis dari istrinya. Begitu juga terhadap anak-anaknya. Kita ingin anak kita sopan, santun, kitanya berbicara pada mereka tidak santun. Betul tidak ibu sekalian? Jadi dalam hal ini, kalau sudah terjadi, kita bukan berbicara bagaimana hukumnya. Tapi kalau sudah terjadi, si wanita perlu diingatkan, kemudian mulai saat itu dia tidak kumpul bersama suaminya, ajak suaminya untuk kembali pada Allah. Kalau sudah diberikan kesenjangan waktu untuk berpikir masih tidak juga, ya terpaksa apa? Demi keselamatan kita, agama kita, kita berpisah. Adapun benih anak yang sudah ada, jangan dibilang anak zina. Jangan dibilang anak sih. Kesian, dosa mereka apa? Mereka nggak berdosa. Apalagi di wanita-wanita yang saya sebutkan tadi, wanitanya baik akhlaknya, menutup auratnya, kemudian menganjurkan ibunya untuk berpisah dari ayahnya, walaupun dia cinta pada ayahnya, karena lebih mengutamakan agamanya. Jadi jangan dengan gampang kita menuduh orang sebagai anak zina dan lain sebagainya, tapi cari solusi yang baik agar orang kembali kepada kebenaran dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ibu sekalian? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Ustadz, saya ingin menanyakan soal janji. Iya. Suami saya pernah menjanjikan saya kalau dia menjual rumah laku, uangnya akan buat memberangkatkan haji saya. Tapi sampai saat ini, sampai saya setua ini, tidak pernah kesampaian karena uang itu sudah kepakai segala macam. Yang ingin saya tanyakan, apa itu termasuk hutang atau gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raud. Mereka yang menjaga amanat dan menepati janji mereka. Begitu juga dalam suratul Isra Allah mengingatkan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji kalian karena janji kalian akan ditanya oleh Allah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu.
mereka yang menepati janji mereka pada saat berjanji ini merupakan gambaran orang yang bertakwa. Jadi kalau suami mengatakan, aset yang saya jual, insya Allah akan memberangkatkan kamu haji. Kalau seandainya mencukupi, kemudian hutang terbayar, ya, kebutuhan-kebutuhan lain terbayar, maka dia wajib untuk menepati janjinya memberangkatkan ibu untuk pergi haji. Kecuali kalau dia jual aset, ternyata uangnya digunakan bayar hutang lebih dulu. Karena hutang lebih utama kan? Dia bayar hutangnya, ada keperluan untuk berobat karena sakit, ya. Hal-hal yang penting, yang urgent, ternyata uangnya nggak cukup. Dia punya alasan. Sampai nanti dia mampu untuk memenuhi janjinya. Tapi kalau uangnya cukup, kalau dia bilang saya mau putar dulu, mau ini dulu, maka dia berdosa. Wajib untuk ditepati. Itu merupakan hutang yang wajib untuk mesti dipenuhi, apalagi kewajiban haji kan merupakan apa? Rukun dari apa? Rukun Islam. Agama kita. Ibu sudah pernah haji belum? Belum. Nah makanya, Ustaz, dari sudah itu sampai rukun sekarang. Islam ibu, ditambah lagi juga suami berjanji, 2 kewajibannya menepati janji. 1, yang pertama tadi adalah menjalankan rukun Islam bagi mereka-mereka yang mampu. Waktu dijual uangnya cukup enggak? Gimana Ustaz? Waktu dijual Ya, cukup enggak uangnya? cukup Ustaz. Cuman dia bilang kan tadinya awalnya berdua untuk anak saya separuh, untuk saya separuh. Tapi kenyataannya untuk anak dikasih, tapi untuk saya akhirnya uangnya ya buat macem-macem. Akhirnya saya nggak kebagian sampai saat ini, sampai setua ini. Jadi belum Suami sampai. ibu sudah haji belum? Suami ibu? Sudah, tapi sudah lama. Sudah Tapi haji. ibu yang belum haji. Iya. Berarti kalau seandainya sampai ibu nggak haji, suami ibu akan ditanya di hadapan Allah nanti. Jadi merupakan hutang tuh. Merupakan hutang, dan kalau sampai dia nggak tepati janji, dosanya besar ibu-ibu sekalian. Karena dia melanggar janjinya berkaitan dengan rukun Islam. Kecuali kalau janji dalam sesuatu yang nggak berhubungan dengan rukun Islam, lain masalahnya. Saya kira itu mungkin sudah tidak akan ditepatin, Ustadz. Masih hidup suami ibu? Masih hidup tapi sudah dirawat orang lain. Oh sudah pisah sama ibu? Sudah ada yang mau, jadi sudah nikah lagi. Jadi sepertinya jadi tidak kalau mungkin. seandainya ibu tidak berangkat karena tidak ada kemampuan, maka dengan sendirinya ibu bebas dari kewajiban tersebut. Kalau anak ibu nanti mampu, bisa membiayai ibu, ya, berarti apa? Anak dapat, ibu juga dapat. Ya. Kalau seandainya ibu sampai meninggal dunia, insya Allah masih dipanjangkan umurnya dalam keridhaan Allah, ya. Ya. Anak ibu punya kemampuan, anak ibu bisa menggantikan ibu untuk berhaji ke tanah suci atau minta kepada seseorang. Jadi buat ibu nggak ada beban, tapi beban pada siapa? Pada suami yang tidak menepati janjinya buat istri. Memang terkadang laki-laki ini kalau terhadap istri disepelekan. Betul enggak? Janji sama istri, anak puterin dulu sebentar. Nanti anak kasih lebih banyak lagi. Tapi kalau terhadap orang lain, Dipentingin. ya, jadi memandang istri kadang-kadang sebagai apa? Hal yang dapat dinomor akhirkan. Padahal seharusnya keluarga lebih utama kan? Keluarga, istri lebih utama. Laki-laki menyenangkan istrinya, termasuk membahagiakan dirinya. Betul nggak ibu sekalian? Ya. Kalau lihat muka istrinya senyum bahagia, suaminya bahagia enggak? Tapi kalau muka istri cemberut, nyurang, gimana perasaannya? Jadi sebetulnya membahagiakan istri kita, membahagiakan juga diri kita dengan syarat kebahagiaannya dalam keridhaan Allah. Nah banyak sebetulnya riwayat-riwayat dari hadis yang tidak sejalan dengan Al-Quran, yang menempatkan wanita ini pada posisi yang bagaimana? Yang tidak layak. Makanya saya bilang kalau ibu-ibu tahu Al-Quran menghargai kaum wanita, memperlakukan mereka dengan mulia, saya yakin perempuan-perempuan ini di luar tidak mau kecuali hukum yang datang dari Al-Quran. Karena Allah jadikan perempuan itu belahan dari jiwa laki-laki. Bukan diciptakan dari rusuk laki-laki, tapi belahan jiwanya. Diciptakan juga dari asal usul yang sama. Allah ciptakan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Bukan Allah jadikan laki-laki sebagai lawan wanita, wanita sebagai lawan laki-laki. Buat saya ibu-ibu sekalian, saya berbagi keluar.
Tapi istri, anak, keluarga lebih utama. Saya berikan mereka, setelah ada kelebihan, saya baru apa? Berikan buat yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu, kita nggak melihat dari Bantar Gebang ya. Ketemu di Bekasi juga, saya dari Bantar Gebang. Silakan Ibu. Saya kan udah umur 70 lebih Pak Ustadz ya. Masih kelihatan muda kok. Udah, bajunya kali. Saya tuh kan semua sekarang menghafal Pak Ustadz ya. Bacaan-bacaan itu karena udah banyak sering lupa. Jadi saya ada kekhawatiran ibadah saya itu nggak diterima sama Allah. Apa boleh saya khawatir begitu? Apa bagaimana Pak Ustadz? Itu aja saya. Baik Ibu-ibu sekalian. Kalau lama-lama suka lupa, Iya. lambat-lambat, cepet-cepet gitu. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz? Saya juga bingung gitu. Emang kalau lupa Itu ibu-ibu aja Pak sekalian. Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lupa ibu-ibu sekalian, jangankan ibu kita, saya aja yang lebih muda sering lupa. Betul enggak? Kadang-kadang saya lagi ngaji Quran dari satu surah, meleng sedikit pindah ke surah yang lain. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Iya. Ini sebetulnya peringatan dari Allah, ente sudah tua, mau ngapain lagi? Betul nggak? Sudah tua masih selfie kesana kemari, betul nggak? Iya. Artinya kita dengan usia tua ini diingatkan sama Allah Ta'ala, rambut sudah mulai memutih, ya. Ingatan mulai berkurang, pandangan juga menurun, begitu juga pendengaran. Ini kan pemberitahuan dari Allah bahwa sebentar lagi kamu akan menghadap ke hadapan Allah. Supaya kita selalu ingat kepada Allah. Saya punya rambut putih, orang bilang kenapa gak disemir Ustaz? Saya kalau disemir saya merasa nanti kayak ABG lagi. Nggak sadar diri bahwa kita sudah apa? Sudah tua. Jadi untuk ibu kita nggak usah khawatir. Kalau kita lupa bukan dengan kesengajaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengampun, penyayang terhadap hambanya. Seorang hamba semakin tua, semakin justru berada dalam belayan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah azab tidak diturunkan pada satu kaum karena adanya orang tua yang ruku. Bayi yang menyusu, kambing-kambing yang digembala. Mereka ini termasuk yang membuat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ditahan. Orang-orang tua ini yang ruku, yang sujud, yang berdoa membuat rumah kita hangat, hati tentram. Begitu juga bayi-bayi. Bayi-bayi yang lemah termasuk diantaranya kambing-kambing yang digembala. Jadi ibu kita tidak perlu sama sekali merasa bersedih. Kita beribadah semaksimal kemampuan kita. Tapi kalau bisa jangan tergesa-gesa. Dalam tasbih tidak tergesa-gesa. Ibu resapi subhanallah, subhanallah. Jangan subhanallah. Baca pelan-pelan. Walaupun cuma 10 lebih baik daripada apa? Bahkan 1 ibu resapi lebih utama daripada 50 ibu gak resapi. Jadi kalau habis sholat baca subhanallah, subhanallah. Menyatu dengan hati ibu, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu bakal rasakan nikmatnya. Seperti ibu kalau makan nasi, main telan saja sama dikunyah pelan-pelan. Nikmat mana? Ibu kunyah pelan-pelan, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Sambil mengunyah, sambil ibu bersyukur pada Allah Ta'ala. Walaupun porsinya gak banyak, tapi ibu merasakan kenyang dan nikmatnya mengalir ke dalam sel tubuh kita semuanya. Tapi kalau yang main telan, cepet-cepetan, maka nikmatnya dengan sendirinya berkurang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, pada hal yang ibu nggak mampu, yang ibu nggak sengaja, semua dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tanah wakaf, Ustadz. Iya. Tanah wakaf itu diperuntukkan untuk pemakaman. Pada saat orang tua saya meninggal, tidak ada perjanjian apa-apa. Tapi ke belakangnya ini sekarang ada permintaan untuk dana untuk pemeliharaan, untuk listrik, untuk apapun itu. Terus sekarang kondisinya kita nih bingung saat ya, mau kita bayar itu kan wakaf. Sebaiknya gimana? Apa Maksudnya saya dibayar apanya? dibayar ke uang bulanannya seperti kayak sewa gitu. Setelah puluhan tahun tidak ada apa-apa saat
yang memberikan wakaf itu masih ada, tidak ada perhitungan apa-apa. Nah setelah orang yang mewakafkan itu meninggal, baru ada perhitungannya. Kalau berkaitan dengan biaya operasional, perawatan, ya, kemudian juga katakan ada musolanya dengan listriknya, orang yang menjaga tersebut mesti digaji kan? Nah, kalau untuk biaya operasional menggaji orang yang bekerja itu wajar. Karena nggak mungkin yang dalam kubur suruh bangun, suruh membayar kan? Tapi kalau mereka mau ambil manfaat, keuntungan dari sana, di luar yang diperlukan, dengan sendirinya ini salah. Ini salah. Karena untuk merawat juga, untuk merawat ya, perkuburan juga butuh biaya kan. Nah, orang-orang yang menguburkan keluarganya mereka di sana, ya, bisa diambil pungutan dari yang mampu untuk membayar biaya operasional buat yang menjaga, yang memelihara, yang merawatnya. Tapi bukan untuk tujuan-tujuan komersil. Bukan tujuan komersil. Tanah wakafnya luas. Luas ya. Ya sekarang yang mengelola siapa? Untuk pemakaman aja. Ya paling kalau mau diambil untuk biaya apa? Untuk biaya operasional perawatan aja. Adapun berkaitan dengan penggalian kubur kan memang yang membayar yang menguburkan kan. Jadi seharusnya diingatkan sekarang siapa yang kelola? Berarti mereka ingin ambil manfaat dari kuburan yang diwakafkan orang lain. Ini jangankan kuburan, sekarang musola orang mau ambil manfaat. Yayasan juga untuk mencari keuntungan. Pakai nama anak yatim, nama ini, nama itu, tapi untuk cari. Begitu juga partai. Mereka dirikan partai untuk cari kursi. Kursi buat apa? Jadi kalau partai untuk mendukung seseorang, dia minta kursinya buat dia menteri sekian, gubernur sekian, duta besar sekian. Jadi akhirnya tidak mungkin negara ini bisa menjadi baik. Karena kecintaan pada dunia, mereka-mereka yang di atas, rakyat menjadi korban. Nah kita harapkan kalau sana bisa diluruskan, berkaitan dengan wakaf tadi, supaya apa? Supaya mereka jangan cari keuntungan yang tidak wajar. Tapi kalau untuk perawatan kuburan, kebersihannya dan lain sebagainya, itu wajar kalau mereka diberikan gaji, tapi diambil juga dari orang-orang yang mampu. Diambil dari orang-orang yang mampu. Mintanya sama yang ngasih wakaf? Enggak benar dong. Enggak benar sama sekali. Enggak. Biasanya untuk mereka yang dimakamkan di sana, biasanya untuk yang dimakamkan di sana diambil pun ala kadarnya. Tapi yang paling penting di sini Ibu sekalian, banyak orang ingin ambil manfaat dari mana aja. Ambil manfaat dari yayasan-yayasan yang mereka bangun, dari kuburan, dari berbagai macam hal yang seharusnya dia usahakan untuk mengabdi kepada orang-orang yang susah, malah mereka ngambil dari orang-orang yang susah. Nah kita ibu-ibu sekalian kita lihat contohnya jangan jauh-jauh kan, lembaga-lembaga kemanusiaan. Begitu mereka kumpulkan dana, mereka berikan gaji untuk pimpinannya sampai 200 juta. Nah kita mercy umpamanya ibu-ibu sekalian ya, begitu juga Hilmi ini, ya. Dari dana yang diberikan untuk korban kemanusiaan, mereka tidak ambil sedikit pun juga untuk petugasnya. Bahkan Presidium Mercy sampai sekarang masih gunakan motor. Motor-motor yang bagaimana? Motor yang sudah tua. Dokter-dokternya pun nggak mengambil. Kalau seandainya mereka rapat, biasanya mereka kumpulkan dari uang pribadi mereka. Termasuk juga yang berada di bawah FV ini Hilmi. Ya. Dana untuk korban kemanusiaan, mereka larang orang-orang yang bekerja sukarelawan untuk mengambil dari sana, kecuali dana relawan. Dana relawan pun gak diumumkan. Saya bilang umumkan. Karena kesian mereka yang bekerja secara apa? Secara aktif di sana, mereka harus menjadi pengungsi juga. Karena gak mendapatkan apa? Gak mendapatkan dana. Jadi kita ingin betul-betul lembaga-lembaga kemanusiaan. Begitu juga yayasan-yayasan, jangan sekali-kali mengambil manfaat ya, dari apa? Tempat-tempat mereka bekerja, kecuali kalau memang mereka-mereka yang nggak mampu.
Kalau seperti ustadz-ustadz yang mampu, apalagi bisa berceramah di sana sini mendapatkan juga bingkisan, seharusnya mereka ikut berinfak. Jangan justru beriforia, berfoya-foya, berlebih-lebihan, tapi di atas sumbangan rakyat kecil. Contoh kalau saya mengajar di tempat masyarakat umum, katakan di Bekasi, di Cakung, orang-orang yang datang itu kebanyakan orang-orang nggak mampu. Mereka mengumpulkan Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, dikumpulkan, kemudian diberikan Pak Ustadz yang naik mobil mewah, yang punya rumah yang luas, sedangkan yang ngasih orang-orang nggak mampu. Pantas nggak? Nggak pantas sama sekali. Padahal amalnya Ustadz itu untuk kebaikan dirinya dan melaksanakan tanggung jawab. Dan dia bekerja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin membiasakan diri kita dalam keikhlasan tanpa sama sekali tanpa sama sekali mengharap pemberian dari orang-orang yang kita bantu atau orang-orang yang kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasakan betul-betul orang kalau kerja untuk Allah, rezekinya tidak akan pernah kurang. Bahkan lebih dibandingkan yang lain. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, orang-orang yang diikhlaskan untuk betul-betul mengabdi pada Allah, rumah tangganya dibahagiakan, Allah berikan keturunan yang soleh, Allah jauhkan dari mara bahaya, dan Allah ampuni seluruh dosanya, bahagiakan bersama suami, bersama anak, keluarga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat kita meninggalkan dunia, Allah jadikan kabar gembira kita, senyum kita pada saat kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.